Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat 1 Timotius pasal 6, ayat 6-9. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita semua ingin ibadah kita diberkati Tuhan sebagaimana yang telah dijanjikan. Dalam Keluaran pasal 23 ayat 25-26 kita membaca, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kita juga membaca di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Rasul Paulus menyatakan bahwa ibadah yang diberkati adalah ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Apa maksudnya? Ibadah yang disertai dengan rasa cukup adalah ibadah yang didasari oleh rasa syukur atas hidup apapun keadaannya. Ibadah yang dilakukan dengan tulus tanpa pamrih, benar-benar hanya ingin memuliakan Tuhan dengan pengabdian kita. Kebenaran ini menunjukkan bahwa salah satu unsur penting ibadah adalah manusianya. Manusia yang seperti apa? Manusia yang puas dengan kehidupannya, yaitu mereka yang merasa cukup. Apa saudara puas dengan kehidupan saudara? Kita harus belajar mencukupkan diri, atau kita harus belajar merasa puas. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-11, Paulus berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat dan waspada bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak benar-benar dapat membuat kita merasa cukup. Hanya Allah yang dapat memberikan kepada kita rasa cukup. Itu sebabnya kita harus berprinsip, asal kebutuhan pokok kita tercukupi, kita harus merasa cukup. Janganlah kita mengejar kekayaan. Harta benda tidak akan kita bawa dalam kekekalan nanti. Hal yang perlu kita perjuangkan adalah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, apa keuntungan ibadah yang disertai rasa cukup? Kalau kita beribadah dengan rasa cukup, Allah berkenan kepada ibadah kita. Perhatikan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kita ibadah disertai rasa cukup, maka Allah
pasti memperhatikan hidup kita. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima dituliskan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah mencukupkan kebutuhan kita. Lalu apa salah kalau kita menjadi kaya? Tidak, sama sekali tidak salah. Allah berkata, orang-orang yang ingin kaya atau ingin cepat kaya, yang cinta uang, yang bersandar pada kekayaan yang tidak akan bahagia. Tetapi Tuhan dapat menjadikan kita kaya. Dengan ibadah yang disertai rasa cukup, kita tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Itulah hal yang sangat indah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Mari, kalau ingin ibadah kita diberkati oleh Tuhan, mari kita beribadah dengan disertai rasa cukup. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.